Di dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah, berdasarkan ketentuan yang Allah berikan kepada kita, kita mendapatkan banyak pengajaran dari Alkitab. Yang saya ingin mau sampaikan adalah apa yang sudah dituliskan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya sudah jelaskan kaitan di ayat 29 mengenai orang yang dipilih, yang ditentukan dari semula, supaya serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ingin saya mau sampaikan di sini adalah di ayat 30. Orang-orang yang ditentukannya dari semula, berarti sebelum segala sesuatu ada dan sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Allah itu, orang-orang yang ditentukannya dari semula itu sepanjang sejarah sampai kedatangan Tuhan kembali, itu dipanggilnya. Jadi kata pertama yang ingin kita eksplorasi adalah kata Tuhan Allah memanggil orang yang ditentukannya. Jadi Tuhan Allah memanggil orang yang ditentukannya. Panggilan pertama kepada manusia ditujukan kepada Adam dan Hawa. Panggilan ini berkaitan dengan satu tindakan Allah untuk mengadili. Karena Adam dan Hawa yang mewakili kita, dan kita ada di dalam Adam dan Hawa, telah berbuat dosa. Panggilan pertama pada manusia berdosa berkaitan dengan mengadili dan memberikan solusi dan menjatuhkan penghukuman. Ini hal yang sangat terlihat jelas di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Panggilan berikutnya, setelah manusia bertambah banyak, berkembang dan memenuhi sebagian bumi, Tuhan memanggil Nuh berkaitan dengan penghukuman Tuhan Allah atas manusia yang berbuat dosa. Panggilan ini personal, tetapi juga melibatkan keluarga Nuh. Sehingga 3 anak laki-laki Nuh, 3 menantunya, tentu beserta dengan istrinya, juga binatang-binatang yang ditentukan untuk bisa dibawa di baterainya Nuh, itu merupakan panggilan yang sifatnya untuk menunjukkan atau kaitannya dengan penghukuman. Dan ini menjadi hal yang sangat esensial di dalam peradaban manusia, sejarah manusia pada waktu-waktu berikutnya. Panggilan yang ketiga adalah panggilan yang sangat personal, tapi mengubah zaman, memberikan arah kepada zaman, yang disebut dengan panggilan untuk membentuk atau menunjukkan kepada dunia, kepada manusia, tentang orang-orang pilihan. Ini dimulai dari panggilan Tuhan kepada Abraham, Kejadian pasal 12. Ini bukan untuk mengadili manusia, bukan untuk menghukum manusia yang berdosa, tapi untuk membawa orang berdosa, yaitu orang-orang yang ditentukan itu, kembali kepadanya dengan cara yang berbeda. Kalau panggilan Tuhan kepada Adam, Hawa, Tuhan panggil langsung datang, jumpai Adam dan Hawa. Panggilan Tuhan kepada Nuh, Tuhan memberikan perintah. Jadi tetap lokasinya di sana, lokusnya di sana. Tetapi panggilan Tuhan kepada Abraham, itu perlu satu bukti bahwa Abraham memang mau terima panggilan, yaitu dia pindah dari Ur Kasdim ke Haran, ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi ada pergerakan secara individu, termasuk istrinya, termasuk keponakannya Lot. Itu panggilan untuk membawa orang-orang pilihan yang sekaligus juga orang berdosa berdekatan dengan Tuhan, mendekat dan mendekat Tuhan. Panggilan berikutnya adalah panggilan kepada Ishak, di mana Ishak diberikan tuntunan untuk tetap stay di tanah perjanjian, lalu kemudian meneruskan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan bahkan Ishak menuruti apa yang dikehendakkan Tuhan melalui Abraham menyerahkan nyawanya untuk disembelih, tapi tidak jadi karena diganti oleh domba yang tersangkut di atas gunung Moria itu. Panggilan berikutnya adalah panggilan kepada Yakub, anak bungsu yang menjadi anak sulung. Ini panggilan Tuhan yang sifatnya untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Yakub, anak bungsu yang menjadi anak sulung, diurapi dengan perjalanan pelayanan kehidupannya lebih dari 20 tahun dalam pelariannya,
di tanah Haran di sekitar wilayah tempat pamannya Laban tinggal. Kemudian Yakub diubah Tuhan dan menjadi Israel. Ini panggilan yang mengubah hidup seseorang, arah hidup seseorang. Jadi kalau kita perhatikan, panggilan ini efektif secara individu kepada orang-orang pilihan. Mengapa yang lain tidak dipanggil secara efektif? Ini menjadi hal yang sangat perlu menjadi pemikiran. Berikutnya adalah panggilan Tuhan kepada Musa. Ini special case, hanya untuk satu kali dalam sejarah Israel. Seorang Lewi yang tadinya bayi yang dibuang atau dihanyutkan atau diselamatkan supaya tidak dibunuh oleh Firaun, akhirnya dialah yang dipanggil untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan. Dilanjutkan dengan Yosua, tetapi panggilan Musa menjadi panggilan yang sangat signifikan untuk Israel. Menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah kerajaan. Lalu Tuhan sepanjang zaman dalam perjanjian lama memanggil, berbicara kepada manusia, kepada orang-orang pilihan untuk membawa mereka kembali. Kembalilah kepadaku. Israel pernah dibuang karena melakukan kejahatan. Yang di utara 10 suku pernah dihancurkan dan tidak lagi eksis. Yang di selatan dibuang ke tanah Babel. Tuhan panggil lagi mereka untuk bertobat dan mengalami pembaharuan. Jadi Tuhan selalu memanggil orang-orang yang ditentukannya dari semula dengan caranya sendiri, tidak hanya menghakimi, tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan relasi dengan Tuhan sendiri. Bahkan membentuk, memperlengkapi, dan memberikan janji-janji. Ini yang disebut dengan panggilan efektif. Jadi, inisiatif panggilan dari Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan di dalam rancangannya, bukan dadakan, bukan suka-suka hatinya, tapi sudah dalam planningnya. Bukan dibuat-buat pada waktu terjadi peristiwa. Tidak demikian. Jadi ini prinsip penting. Lalu ketika semuanya sudah terjadi, ada 400 tahun Tuhan seolah-olah tidak memanggil manusia. Berhenti. Kevakuman itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Setelah Tuhan menyatakan diri pada waktunya melalui inkarnasi, lalu kemudian setelah Tuhan memberikan pembelajaran dan dia mengikuti pembelajaran itu, mengikuti hukum Tuhan, barulah pada usia 30 tahun Tuhan mulai pelayanan. Kalau di perjanjian lama Tuhan memanggil, bisa jadi dengan suara, bisa jadi dengan datang secara temporer, jadi pada momen-momen tertentu. Tetapi di dalam Kristus, di mana anak Allah inkarnasi, Tuhan memanggil face to face. Langsung datang menjumpai murid-muridnya. Menjumpai murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 4, setelah Yesus berkemenangan melawan cobaan iblis, sebelumnya dibaptis, Yesus memproklamasikan tentang kerajaan Allah, dan kemudian Yesus datang sendiri ke Genesaret, ke pinggiran Danau Galilea, memanggil murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Ini panggilan yang mirip dengan panggilan Tuhan di perjanjian lama dengan memanggil orang-orang khusus lalu mengutus mereka. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dipanggil Tuhan dengan suara dari surga, dengan kehadiran Roh Tuhan, lalu mengutus mereka untuk memproklamasikan kebenaran. Sementara ini Tuhan langsung datang, face to face. Apa yang dilihat, dirasa, diraba, diketahui tentang human pada diri murid, itu benar-benar dia melihat kehadiran Tuhan, dan Tuhan mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Clear and clean. Panggilan ini clear and clean. Personal, individu, jelas. Apa tujuan panggilannya? Come to me. Follow me. Ikut aku. Untuk apa? Aku akan bentuk kamu, jadikan kamu sebagai penjala manusia untuk menjala manusia yang lain. Ini clear and clean karena di situ ada kontennya, ada goalnya, ada hasil yang mau dicapai. Ini panggilan individu yang efektif dan langsung. Sama seperti Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Karena begitu gagahnya dia dengan surat dari bupati, ingin melenyapkan kekristenan, pergi ke Damsik. Di tengah perjalanan Tuhan memanggilnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di sini berkaitan dengan panggilan
untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi bahwa Saulus memang berdosa, sekaligus saat yang sama menjadikan Saulus sebagai rasul bagi bangsa lain dan mengutus dia. Ini panggilan untuk orang-orang yang ditentukan, dan ini berjalan langsung. Clear and clean. Langsung Tuhan yang memanggil. Namanya juga langsung jelas. Nah, ini panggilan yang individu. Di dalam pasal yang kelima Injil Matius, setelah secara personal individu Tuhan datangi siapa yang akan jadi muridnya, di dalam Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, Tuhan juga memanggil orang banyak secara publik. Jadi ini spesial. Ini bukan panggilan yang one by one, tapi for all. Maka ada istilah banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ini secara umum dipanggil. Diajarkan tentang kerajaan Allah. Siapakah orang yang diberkati atau orang yang berbahagia itu? Apa isi tentang konstruksi kerajaan Allah dan etika kekristenan, etika kerajaan Allah di dalam Matius pasal 5, 6 dan 7. Barulah di dalam pasal yang ke-7 Injil Matius ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini panggilan yang kepada publik dan orang banyak bisa berespon. Tapi berapa banyak yang betul-betul memanfaatkan atau mengalami sendiri panggilan yang publik itu untuk personal. Di ayat 1 dan 2 pasal 8 Injil Matius, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi ayat 2, perhatikan dengan cermat kalimatnya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Public lecture. Diberitahukan firman kepada publik, Tuhan panggil, Tuhan ajak, Tuhan bawa orang banyak itu. Tapi mengapa kalau dalam kisah ini orang sakit kusta bisa ikut juga dan langsung mengatakan, Tuhan, jumpai Tuhan. Kalau Tuhan mau, bisa sembuhkan aku. Mengapa? Karena sangat banyak pada waktu itu stigma dan pembagian kelas sosial. Kalau dia orang sakit kusta, nggak boleh berdekatan dengan orang banyak kan. Dia akan diusir, dia akan disuruh pergi. Dianggap orang ini berdosa, dikutuk Tuhan, dimurkai Tuhan. Stigma itu ada pada diri orang-orang yang sakit kusta, sekalipun dia orang Israel, orang Yahudi. Bayangkan, pada momen yang itu, banyak orang dengar khotbah, tapi orang yang sakit kusta justru berani datang ke Tuhan Yesus. Itu panggilan yang publik, tapi efektif pada pribadi-pribadi yang memang digerakkan Tuhan. Ada yang datang berbondong-bondong hanya euforia. Wih, hebat loh Tuhan, khotbahnya bagus. Tapi hanya euforia, hanya senang sesaat. Nah, panggilan seperti itu tidak efektif. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah belajar firman Tuhan dari kecil, sekolah minggu, ikut katekisasi CD, ikut hal-hal yang sifatnya rohani di dalam gereja, ikut lagi perkuliahan-perkuliahan teologi, agama. Apakah hanya euforia? Berbondong-bondong terima Tuhan Yesus, tapi sudahkah mengalami sendiri panggilan Tuhan efektif? Seperti orang sakit kusta ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pada momen hari Pentakosta, seperti yang dijanjikan Bapa dan Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-36, Petrus yang tadinya Simon Petrus yang tadinya mengkhianati Yesus 3 kali, dia dipenuhi Roh Kudus, tampil ke depan setelah dipulihkan hatinya oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan mengunjungi dia di pinggiran pantai Galilea itu, Petrus berkhotbah. Khotbahnya, kontennya ayat-ayat Alkitab tentang Kristus. Ada otoritas, ada kuasa, ada urapan yang dinyatakan Tuhan melalui Petrus. Dan apa yang terjadi? Respon yang dengar di ayat 37. Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini panggilan yang berkaitan dengan firman yang diberitakan diarahkan oleh Rasul Petrus kepada para pendengar yang hatinya terharu itu mendengar firman, bukan terharu karena lihat Petrus,
Bukan terharu karena Petrus kok sudah lelah begitu, sudah umur begitu, masih terus semangat. Tidak, bukan karena personalnya, individunya Petrus, tapi karena firman. Lalu Petrus mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Dari ribuan orang yang ikut preaching public itu, semacam kebaktian kebangunan rohani pada momen hari Pentakosta, berapa orang yang terima? Dari ribuan orang. Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hanya 3.000 jiwa dari ribuan, puluhan ribu yang hadir. Jadi banyak yang mendengar, sedikit yang terpilih. Jadi dari sini kita belajar, Tuhan memanggil terus-menerus setiap zaman, setiap waktu, di segala tempat dengan caranya sendiri, baik secara individu maupun secara komunal, dan hanya mereka yang diberikan hati yang baru, hidup yang baru, yang akhirnya bisa merespon. Dan ini inisiatifnya dari Allah. Ini yang disebut dengan calling. Pertanyaannya kepada kita yang perlu direfleksikan, sudah ngalami belum? Atau sudah? Ada kisah yang sangat menarik. Kalau seseorang sudah dipanggil Tuhan, ternyata tidak serta-merta langsung menerima. Dalam Injil Yohanes pasal 3, seorang pengajar namanya Nikodemus. Ini bukan orang sembarangan, pemimpin agama, dia guru ahli Taurat, dan dia seorang yang sangat dihormati. Dia ingin klarifikasi, who is Jesus? Apa yang ditanyakan kepada Yesus? Malam-malam dia datang. Mungkin malu, mungkin takut, mungkin ragu, mungkin bisa menimbulkan problem karena dia guru ahli Taurat, pengajar, pemimpin agama. Yesus bukan siapa-siapa di dalam kalangan ahli Taurat. Memang dia belajar Taurat, tapi dia bukan bagian dari ahli Farisi, bukan bagian dari Saduki, bukan bagian Zelot, bukan kelompok Herodian, bukan kelompok orang-orang yang disebut Sanhedrin. Yesus seorang tukang kayu. Adalah aneh kalau seorang profesor di bidangnya datang kepada seorang yang secara formal education, dia bukan siapa-siapa. Nikodemus datang, lalu tanya, benarkah kamu adalah rabi? Kamu rabi bukan? Utusan Allah? Saya mau konfirmasi, benar kan? Karena tanda-tanda yang kamu buat, mukjizat yang kamu kerjakan, dan pelayanan yang dikerjakan Yesus, itu mengkonfirmasi bahwa itu hanya mungkin kalau dia utusan Allah. Benar nggak? Jawaban Yesus unpredictable. Apa jawaban Yesus? Harusnya, ya benar, saya memang guru, saya memang punya murid, sudah ada murid-murid saya yang saya pilih, dan saya tahu persis hukum Taurat, saya brilian, sejak umur 12 saya ngobrol dengan pakar-pakar Taurat di Bait Suci, mereka nggak bisa jawab. Apa yang kamu katakan Nikodemus, itu benar. Tapi Yesus tidak jawab itu. Yang menarik, Yesus menjawabnya apa? Nikodemus, dengar ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kadang pertanyaan kita, permohonan kita itu berkaitan dengan keinginan saja. Tapi kita sering gagal mengerti dan mengetahui dan mengerti kebutuhan kita. Nikodemus kan ingin tahu aja. Tapi kebutuhan dia yang esensial, dia tidak tanyakan. Dia tidak tanyakan. Dia seolah-olah sudah oke dengan pertanyaan tentang kerajaan surga. Karena dia guru agama. Banyak kan guru agama, pendeta juga kalau ditanya begitu, itu sudah saya pelajari waktu di seminari. Saya sudah hafal ayat Alkitab. Saya sudah khatam ayat mana, kitab mana, dan sebagainya. Saya bisa berdebat dengan orang lain. Saya sangat advance di dalam menjelaskan ini. Tapi Yesus tidak mengkoreksi itu. Itu keinginanmu. Tapi kebutuhanmu apakah dipenuhi? Kebutuhanmu apa? Kebutuhan esensial dari seseorang yang hidup diciptakan Tuhan, sebagai orang yang ditentukan Tuhan dari semula adalah hidup kekal di kerajaan Allah. How to-nya hidup kekal di kerajaan Allah? Born again. Regeneration. Jadi Tuhan langsung memberikan sebuah jawaban yang dibutuhkan, bukan sebuah jawaban yang diinginkan. Berapa banyak kita bertanya kepada Tuhan melalui doa? Saya mau ingin ini. Bagus nggak? Ya secara manusiawi ya bagus aja, no problem. Tapi di hadapan Tuhan, you only minta untuk inginmu, bukan kebutuhanmu. Contoh, simple. Mahasiswa manapun pasti ingin nilainya bagus. Lalu doanya, Tuhan, saya ingin IPK saya 4.
Tuhan, saya ingin setiap mata kuliah saya mendapatkan grade atau nilai yang baik. Itu ingin. Tapi dia tidak meminta kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Kebutuhan seorang mahasiswa, seorang pelajar, seorang yang sedang mendiskusikan sebuah diskusi ilmiah di dalam kelas-kelas di kampusnya, di kelasnya, di prodinya, minta apa? Kecerdasan dan hikmat dan semangat. Tuhan, tambahkan kepadaku hikmat. Tuhan, tambahkan kepadaku kecerdasan. Karena nilai akan mengikuti kalau ada hikmat. Begitu banyak orang yang IPK-nya 4, begitu dia ditanya, nggak ngerti apa-apa tentang apa yang dipelajarinya. Begitu di interview, nggak bisa kerja apa-apa. Begitu dilihat transkripnya, IP-nya 4. Kenapa bisa begitu? Karena dia cuma minta yang diinginkan IPK sebagai syarat administrasi. Tapi kualitas akademis, kualitas skillnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan baik-baik, kalian minta apa di hadapan Tuhan. Yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Keinginan itu biasanya dari dalam keinginan itu berkaitan dengan sebuah ambisi atau sebuah kemauan untuk saya memiliki, saya mendapatkan benefit tanpa perlu ada proses. Biasanya seperti itu keinginan. Tapi kebutuhan, di situ perlu adanya responsibility. Di situ perlu adanya perjuangan. Nikodemus disuruh Tuhan apa? Born again. How? Aku udah tua, mamaku sudah tua, nggak mungkin dong jadi bayi lagi. Iya, memang. Yang saya maksud, Tuhan katakan, kamu nggak tahu ya, padahal kamu pengajar loh. You sudah punya spiritualitas tinggi harusnya, karena jenjang akademikmu, dan profesimu, dan keseharianmu baca Alkitab, you nggak punya spirit mengenal Tuhan. Masa hal seperti ini kamu tanyakan lagi? Oke, Tuhan jawab. Kelahiran baru, born again itu dari Roh Kudus. Bukan tanda-tanda lahir ya, mesti seperti orang bayi baru lahir dari mamanya, atau kejang-kejang, atau berbahasa yang tidak jelas. Tidak, dari dalam keluar, dari hatimu. Beda dengan pasal 4. Perempuan Samaria, seorang yang sudah 5 kali menikah, gak tahu siapa suaminya yang berikutnya. Jadi ini perempuan jangan ditiru. Karena habis nikah, cerai, menikah lagi, cerai, menikah lagi, cerai, menikah lagi, cerai, menikah lagi, sehingga dia malu datang. Kalau pagi ketemu dengan teman-teman perempuan, ditanya, itu suamimu yang keberapa? Biasakan bertemu teman, kelompok, saling ngobrol. Dia malu, dia datang sendiri siang hari. Jarang siang hari orang datang ke sumur untuk bawa air, kasih ke peliharaannya, gembalaannya. Dan di situ Yesus menjumpai perempuan itu. Dan perempuan itu mengetahui apa yang dibutuhkannya. Diarahkan oleh Tuhan. Berikan aku air, kata Tuhan kepada perempuan Samaria itu. Ini. Tapi kalau kamu berikan, aku berikan air hidup. Baru dia ngeh. Air hidup hanya bisa diberikan oleh satu orang yang disebut Mesias. Hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Lalu dia bilang, Eureka, aku temukan. Lalu dia ceritalah kepada teman-temannya. Teman-temannya datang. Nggak disuruh dia jadi penginjil. Dia sendiri punya kesadaran. Ini yang kita butuhkan. Mesias yang memberikan air hidup dari dalam hati. Bukan air sumur ini yang saya inginkan. Tapi dari dalam hati. Beda dengan Nikodemus. Kadang-kadang orang yang sangat pintar nggak tahu apa itu kebutuhannya. Hati-hati yang sudah mulai nanti studi sampai selesai. Saya pun harus introspeksi terus diri saya. Jangan apa yang saya inginkan itu bukan kebutuhan saya yang Tuhan mau. Born again, pertanyaannya, apakah masing-masing sudah born again? Sudah ngalamin? Roh Tuhan mengubah hatimu, memberikan arah yang jelas, memberikan arah dan tujuan yang tepat, yang tadinya meaningless jadi meaningful. Apakah kuliahmu ini menjadi sarana untuk kamu hidup meaningful atau meaningless? Who knows? Siapa yang tahu? Dirimu sendiri. Karena Roh Tuhan akan bergerak dalam hatimu. Kalau Roh Tuhan tidak bergerak dalam hatimu, tidak ada born again, whatever, apapun yang kamu inginkan, kamu mungkin bisa capai, tapi nggak pernah memuaskan. Maka kenapa pejabat udah hebat, duitnya banyak, gajinya bisa 1 bulan 4 miliar, masih korup? Why? Saya kalau gajinya 1 bulan 4 miliar, cukup kerja 3 tahun aja. Cukup kerja 3 tahun. 4 miliar loh. Kali 12, berapa? 48. Kali 3 berapa? 100 berapa? 128. 144 miliar. Saya pikir udah bisa saya beli rumah, beli tanah banyak, lalu bikin kebun, bikin apa macam-macam. Tenang saya. Tapi yang namanya keinginan itu nggak pernah dipuaskan. Hanya mungkin
kebutuhan kita dipenuhi maka puas. Kalau bukan Tuhan yang memuaskanku, aku tidak akan pernah puas. Maka Tuhan bilang, kebutuhanmu born again. Dilahir barukan. Ada cara pandang yang baru, hidup yang baru, pola pikir yang baru, new life, new creation. Itu dikerjakan Roh Kudus. Tapi saat momen itu terjadi, maka ada satu dorongan untuk percaya. Untuk meyakini apa yang diceritakan, dikisahkan, dijelaskan Tuhan Yesus dari pasal 3 ini, bagaimana Nikodemus dijelaskan tentang siapa Yesus. Ini kan private class. Nikodemus dikasih tahu, who am I? Dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia bisa memberikan penebusan dan sekaligus menghakimi orang. Di dalam pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Dari mulai hidup kita sampai dengan penebusan, sampai dengan eskatologis, Tuhan mengajarkan kepada Nikodemus. Dan pada momen itu, saya percaya Nikodemus bertobat. Dia percaya apa yang dikatakan Yesus, dia percaya. Sama seperti perempuan Samaria. Percaya. Jadi kelahiran baru mendorong, mengarahkan dia punya faith. Pertanyaannya, faith kita itu dari mana? Iman kita. Dan kalau kita percaya, beriman, dari sana kita boleh memberikan sebuah pernyataan pertobatan. Pertobatan definitif. Jadi perhatikan, kita punya konsep tentang iman. Iman itu didahului dulu secara logis urutannya dari kelahiran baru. Karena itu ada 4 jenis iman. Yang pertama, natural faith. Setiap orang secara individu itu punya iman yang disebut natural faith, yang dalam bahasa teologisnya disebut sensus of divinitas. Jadi ada satu keinginan manusia inherent untuk menyembah. Tiap orang. Itu sebabnya tidak heran kalau di dunia ini ada 4.000 lebih agama, kepercayaan. Ada yang miliaran penganutnya, pengikutnya, ada yang cuma ratusan saja. 4.000 lebih. Ada natural faith. Jadi ingin menyembah yang lebih tinggi, lebih baik, lebih hebat, dan lebih dari segalanya dari dirinya, lalu dia sembah, lalu ajak orang lain, lalu buat ritual, lalu kemudian menjadi agama kepercayaan. Itu natural faith. Yang kedua, ini hanya kepada orang yang ditentukan dari semula, yaitu iman yang menyelamatkan, salvation faith. Inilah instrumen yang dikaruniakan Allah oleh Roh Kudus di hati kita saat itu ketika kita dilahirkan baru. Jadi one moment ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika itu juga kita dilahir barukan, ketika itu juga kita percaya, punya iman yang disebut salvation faith. Mempercayai apa? Mempercayai siapa? Mempercayai Allah yang mengutus anaknya, mempercayai anaknya yang inkarnasi, hidup, menderita, mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa dan datang kembali. Mempercayai itu instrumen yang dikaruniakan Tuhan. Saya percaya. Why? Karena Tuhan beranugerah. How? Saya percaya karena iman selalu punya objek yang dipercaya. Maka saya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menyatakan diri. Di sana diperlukan 3 hal dalam iman. Pertama, pengetahuan. Kedua, keyakinan di dalam hati. Ketiga, tindakan. Itu iman. Jadi iman bukan sekedar I know, tapi iman itu I believe. Saya percaya, kemudian kalau saya percaya, itu masuk ke dalam hati, ke relung hati saya, lalu saya bertindak. Itu salvation faith. Dikaruniakan kepada orang yang ditentukan dari semula. Yang ketiga adalah iman dalam pelayanan, gift yang diberikan oleh Roh Tuhan untuk pelayanan. Ini untuk orang-orang yang sudah ditentukan dari semula itu, yang sudah menerima keselamatan. Jadi setiap aktivitas kita secara spiritual maupun tidak spiritual, karena kita mau melayani, seperti Anda ke PKM, pengabdian kepada masyarakat, mau melayani, bukan hanya soal nilai, mau melayani di gereja, entah jadi choir, ikut anggota choir, atau paduan suara, atau menjadi kolektan, aser, dan sebagainya, entah jadi MC dan sebagainya, yang pasti mau melayani sesama, maka Tuhan memberikan namanya iman yang melayani, gift, karunia pemberian atau hadiah. Yang keempat adalah daily life. Jadi iman dalam keseharian kita. Itu sebabnya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Pertanyaannya, di mana posisi imanmu? Di dalam natural faith kah? Atau masih sudah ada di dalam salvation faith? Bagaimana bisa membuktikannya? Dorongan untuk melayani sesama, dorongan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam keseharian. Itu ada tidak dalam hati? Kalau tidak ada, ditanya lagi, cek lagi ke atasnya itu, apakah saya sudah lahir baru? Dicek lagi ke atasnya, apakah saya sudah menerima panggilan Tuhan? Itu yang ketiga. Yang pertama calling, yang kedua born again, yang ketiga adalah
konversi iman, dan sekaligus saat yang sama saya bertobat. Saya mengaku dosa saya, menyesali dosa saya, dan merasakan bagaimana Tuhan menyentuh, membawa saya kepada Tuhan, dan saya dengan iman berkata, Tuhan, ampuni dosaku. Jadi saya bisa mengakui dosa saya kepada siapa? Kepada Tuhan yang mengampuni dosa. Pertanyaannya, selama ini kita minta ampun dosa kepada siapa? Kita tidak bisa diampuni dosanya karena saya pergi ke gereja. Kita tidak bisa diampuni dosanya karena saya berbuat baik sama orang. Berbuat baik sama orang itu manusiawi. Itu lumrah. Pergi ke gereja itu sebagai wujud tanggung jawab sebagai orang yang beragama. Tetapi saya bisa mengalami pertobatan karena apa? Karena anugerah Tuhan, dan saya percaya kepada Tuhan. Jadi ketika saya conversion, mengakui, saya percaya kepada Tuhan Yesus yang menghapuskan dan mengampuni dosanya. Itu namanya conversion. Kita kan hanya bicara tentang credo. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak hanya piawai dan hafal credo itu, tapi betul-betul enggak saya meminta pertolongan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Nah, itu namanya conversion. Tidak berhenti di sana. Terakhir, tadi kalau kita baca, perhatikan Roma tadi, dari calling kepada pembenaran. Dan yang terakhir, yang saya mau jelaskan pada momen ini adalah justification. Jadi calling, born again, conversion, dan justification. Ini one moment, tapi ada bagian-bagian yang saling mendahului. Jadi ini bukan urutan mesti ini dulu, tidak. Ini one moment. Jadi kita tidak secara realistis melihat mesti ini dulu. Pada saat yang sama kita dengar firman Tuhan, pada saat yang sama kita lahir baru, saat yang sama kita mengaku berdosa, saat yang bersama kita dibenarkan, justification. Tuhan membenarkan kita. Jadi bukan kita yang mencari pembenaran. Suatu ketika, Simon orang Farisi mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya untuk makan. Dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ke 50. Itu kisahnya. Jadi Simon orang Farisi itu adalah seorang yang sangat tinggi posisinya, tapi mengundang Yesus. Mengundang Yesus di mana? Ke rumahnya untuk makan. Menarik ya, karena jarang-jarang orang Farisi mengundang orang yang bukan satu perahu dengan dia. Orang Farisi selalu mencari-cari cara celah, ini salahnya di mana? Nah, kadang-kadang banyak orang Farisi di antara orang Kristen. Ini salahnya di mana? Kalau dengan khotbah, dengan orang lain bawa renungan, dengan orang lain mengajarkan kebenaran, selalu ada banyak orang Farisi. Kesalahannya di mana? Nah, Yesus diundang makan, apakah dia betul-betul tulus ikhlas? Tidak, dia ingin menunjukkan saya orang benar. Simon orang Farisi itu ingin menunjukkan saya orang benar. Saya undangmu guru, ini kan suatu penghormatan. Tetapi orang Farisi ini nggak sadar, dia salah dalam hal itu. Kenapa? Tradisinya nggak dilakukan. Orang Farisi atau orang Yahudi atau orang Israel kalau mengundang tamu di pintu rumahnya mesti ada cuci kaki. Kemudian tamu itu kalau diundang, selain disediakan makanan di meja, tamu itu dipeluk, dicium, diberikan minyak sebagai penghormatan, penghargaan. Tapi Yesus berada di rumah itu tidak diperlakukan sebagai tamu yang terhormat. Padahal tradisinya harus seperti itu. Betapa miris kan? Seorang Simon, orang Farisi, beda dengan Nikodemus. Nikodemus malam-malam. Kalau ini vulgar. Saudara-saudara, kayak undang Yesus, datang ke rumah saya, datang. Tapi nggak diperlakukan terhormat. Ada yang tidak diundang Yesus, yaitu perempuan yang berdosa. Lari ke rumahnya si Simon itu, ketemu dengan Yesus, langsung dari belakang. Dengan air mata penyesalan, tak apa dosanya, nggak disebutkan di situ, tapi dia menangis. Saya pernah tanya kepada satu orang mahasiswa, saya tanya, pernah kamu menangis sampai begitu banyak air matanya? Pernah. Kira-kira berapa banyak? Saya pernah menangis sampai setengah gelas. Jadi saya bisa bayangkan kalau ada seorang yang menangisi dosanya karena ditolak oleh siapapun dan tidak diterima oleh siapapun, lalu dia dijolimi, dibully, dihina dan sebagainya, dia tidak bisa diterima oleh siapapun, lalu ketemu Tuhan Yesus nggak bilang, "Enyah kau dari hadapanku," nggak begitu. Yesus diamkan. Tapi Simon si orang Farisi bilang gimana? Ini Yesus aneh ya. Dia kalau nabi pasti tahu ini perempuan gak beres. Dalam tradisi orang Yahudi, dalam komunitas pada waktu itu, kalau ada orang berdosa dekat dengan orang yang dianggap rabi, itu orang itu akan terkena dosanya juga, dosa dari orang yang berdosa itu. Tapi Yesus tidak. Yesus menerima perempuan itu, mengakui perempuan itu akan dosanya, menangis dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya itu, perempuan mana yang mau cuci kaki orang dengan rambut, bersihin rambut. Rambut itu paling baik, paling berharga bagi perempuan. Tapi perempuan itu bersihin kaki Yesus dengan rambutnya sendiri. Itu perendahan yang paling menunjukkan, paling menakutkan bagi perempuan. Perempuan itu nggak mau dihina dengan rambutnya. Dan itu penistaan besar terhadap perempuan. Selain air mata yang menetes, juga rambut.
Sebelumnya perempuan itu sudah berikan minyak. Setelah dilakukan itu, Yesus diberikan minyak narwastu. Harga mahal, bukan harga murahan. Sudah dikerjakan itu semua, sementara Simon seorang Farisi sangat munafik, sangat hebat, merasa diri paling benar, belagu amat, arogan, merasa paling suci. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan yang berdosa itu apa? Dosamu telah diampuni. Sama seperti penjahat di sebelah Yesus. Tuhan mengatakan hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Satu momen perjumpaan dengan Tuhan, ada dua hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada setiap orang yang ditentukan dari semula itu. Pada waktu pertobatan. Apa itu? Pengampunan dan penerimaan sebagai anak Allah. Ini yang namanya justification. Tuhan sendiri yang mengatakan dosamu telah diampuni. Tuhan sendiri yang mengatakan engkau kuterima sebagai anak Allah. Berapa banyak kita mengakui sebagai anak Allah dan diterima Tuhan? Berdoanya bagaimana kepada Allah kita? Ngobrol sama Bapak kita di surga itu seperti apa? Dari doa-doa kita bisa introspeksi. Sebenarnya kita nggak dekat dengan Bapak kita. Seringkali pengalamannya adalah pengalaman kita dengan Bapak kita yang di rumah kita. Tapi kalau kita anak Allah, kita pasti punya pengalaman yang benar-benar dekat dengan Bapak kita. Jadi ada 4 hal yang sudah saya jelaskan, yaitu panggilan Tuhan, born again, konversi, dan justifikasi.